Aplikasi teori produksi. Teori produksi. Teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Teori produksi. Pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi ini berupa data analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah, tetapi faktor-faktor produksi yang lainnya dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara tingkat faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat hasil produksi atau output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi adalah sebagai berikut. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, modal merupakan setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, sumber daya alam seperti air, tanah, hasil tambang, tenaga alam, flora dan fauna, dan lain-lain. Dan yang terakhir, skill kewirausahaan. Pengusaha harus memiliki keahlian memimpin, keahlian teknologi, keahlian organisasi. Produksi dengan satu input variabel atau bisa dikatakan analisis jangka pendek. Itu suatu hubungan antara tingkat produksi dengan satu macam faktor produksi yang digunakan. Sedangkan faktor-faktor produksi yang lain dianggap penggunaannya tetap pada tingkat tertentu. Kata lainnya, ceteris paribus. Rumusnya sebagai berikut. 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai total produksi. Yang pertama, pada saat marginal produksi maksimum atau titik 1 dan 4. Yang kedua, pada saat rata-rata produksi maksimum atau titik 2 dan 5. Ketiga, pada saat MP sama dengan 0 atau total produksi maksimum pada titik 3 dan 6. Untuk tahap-tahap produksi, yang pertama, tahap 1 sampai pada saat kondisi AP atau rata-rata produksi maksimum. Tahap kedua, antara AP, rata-rata produksi maksimum sampai MP, marginal produksi sama dengan 0. Dan tahap ketiga, saat MP, marginal produksi sudah bernilai 0 atau negatif. Penahapan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi. Produksi dengan dua input variabel atau analisis jangka panjang. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Misalkan, pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Bentuk fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut. Keterangan parameter. Parameter B0, B1, dan B2 dapat ditentukan melalui ekonometrika dengan ketentuan data variabel Q, L, dan C tersedia dengan cukup. Parameter B0 merupakan indeks efisiensi produksi atas penggunaan input L dan C. Makin tinggi nilai B0, makin tinggi efisiensi proses produksinya. Misalnya,
Perusahaan A dan B memproduksi output yang sama, sebagai berikut. Perusahaan B lebih efisien dari perusahaan A karena produktivitasnya lebih besar. Jangka waktu produksi. Yang pertama, jangka waktu pendek atau short run. Produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Yang kedua, produksi jangka panjang atau long run, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang atau very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Faktor produksi variabel. Pertama, model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Kedua, model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut juga fungsi produksi, yaitu sebagai berikut. Model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sebagai bersifat variabel. Demikian presentasi teori aplikasi produksi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.